Oke, di sini memang terlihat ya, di sini ada apa sosok bapak ya, kebapakan orang tua, bapak laki-laki, orang tua laki-laki. Sepertinya memang dia lagi dominan ya, lagi didekati, dikerumuni banyak orang, anak-anak. Seperti figur anak-anak. Sini terlihat memang anak-anak lagi nempel kepada aktor B ya, artis B itu. Nah, sini memang ada sesuatu yang aneh sih. Ada sesuatu ada suatu misteri yang besar yang melatar belakangi adanya perubahan arah mata angin, sikap anak-anak utamanya. Tadinya anak-anak lebih nempel ke ibunya, sekarang nempel ke bapaknya. Memang ada sesuatu di sini. Kenapa ya? Why? Tarot, tell me. Oh, sini. Oke. Karena sini sebenarnya sosok dari B itu tidaklah seburuk yang diberitakan. Sosok B, si bapak, tidak seburuk yang diberitakan di sini ya. Dan sini juga terlihat adanya seperti empati ya dari anak-anak untuk ada membela juga sih, untuk bersikap adil kepada bapaknya. Dan selama ini mungkin dari sikap ibu ada ingin mendominasi ya, menciptakan image, citra atau seperti pencitraan supaya kesannya anak-anak tuh lebih betah dengan ibunya. Padahal sebenarnya anak-anaknya sih masih polos-polos saja ya. Mereka juga anak-anak merasakan bapaknya juga sebenarnya baik kok, masih bapak yang baik seperti itu. Anak-anak juga merasa risih ya. Mungkin di sini ada seperti kayak sikap, mungkin sikap semena-mena ya dari ibunya. Semena-mena dalam arti ya tadi ya, mungkin jadwal untuk melihat, menengok visit bapak ke anak-anaknya mungkin dibatasi. Ada seperti itu mungkin ya. Dan juga mungkin ada semacam kecenderungan ingin brainwash. Ibunya juga seperti ada tendensi untuk membrainwash, memutarbalikan tadi citra bapaknya di hadapan anak-anak. Dan anak-anak kan nggak bisa direkayasa ya. Anak-anak tuh masih polos, masih lugu, masih suci. Mereka masih inosen, bisa merasakan, lebih pakai intuisi dan feeling. Mana sebenarnya orang yang benar-benar baik, mana sebenarnya orang yang cuman pura-pura baik. Anak-anak bisa sangat peka, bisa merasakan itu. Seperti itu sih. Dan sini memang ada pemutarbalikan fakta ya, atau ada memutarbalikan image. Dan sepertinya yang dirugikan adalah pihak laki-laki, aktor B. Dia lagi diputarbalikan, entah oleh sang calon mantan atau orang-orang sekitarnya. Mungkin juga oleh opini publik ya, karena selama ini kan ada penggiringan opini publik ya, seolah-olah kalau aktor B itu memang ya aktor ulung ya, pemain watak istilahnya di balik keretakan rumah tangga mereka. Tapi gimana pun manusia nggak ada yang sempurna ya. Siapapun juga bisa hilaf, bisa melakukan kesalahan. Dan perkara perceraian, siapapun yang bertikai, berselisih suami istri pasangan, itu dua-duanya punya kontribusi yang sama sebagai penyebab dari keretakan hubungan itu. Kita tidak bisa terlalu berat menyalahkan prianya, wanitanya, nggak bisa. Dua-duanya punya kontribusi ya, punya andil yang sedikit banyak sama lah, seperti itu. Jadi poinnya dari kartu tarot dugaan KDRT nggak ada ya? Itu belum ditanyain Mas Afka. KDRT ada KDRT. KDRT itu bukan cuma fisik ya, tapi juga psikis, psikologis, mental. Itu ada, kejiwaan juga ada loh. Jadi KDRT itu kategorinya ada dua, fisik maupun psikologis, psikis, mental. Ya, seperti itu. Nah, lanjut. Dalam proses pengadilan udah berapa bulan ini belum ada kepastian dari pihak satu mengajukan saksi, dari pihak dua mengajukan saksi. Apakah nanti ada titik terang untuk bisa dikatakan rujuk atau tidak? Apakah ada tendensi untuk kembali ya? Rujuk. Bentar. Well, masih begini Mas Sapta. Dua-duanya kayak udah mulai dilanda keraguan ya, kebimbangan. Kedua-duanya kayak udah mulai ada fase mungkin sesuai waktunya ya. Secara psikologis ada periode di mana
kita sebagai mantan pasangan merindukan kehangatan di masa lalu, kehangatan, keharmonisan waktu kita masih rukun bersama. Pasti ada rasa-rasa kerinduan. Itu mereka pasti berdua lagi dilanda rasa kerinduan, ya, kerinduan, dan mungkin mereka udah sama-sama sudah cooling down beberapa waktu belakangan. Jadi mereka udah sama-sama bisa berpikir lebih tenang lagi, lebih bijaksana lagi, ya, lebih penuh perhitungan gitu. Mereka sudah bisa melihat lebih jelas lagi, lebih terang lagi, ya. Apakah perpisahan ini memang worth it ya? Apakah perpisahan ini memang lebih baik bagi semua pihak? Dalam hal ini suami, istri maupun anak-anak dan juga anggota keluarga lain. Seberapa kecewakah Mbak Im Wong ke Paula dalam tanda kutip tidak akan rujuk? Seberapa kecewakah Mbak Im Wong? Sebentar ya. Sebenarnya Mbak Im Wong tuh masih ada kecenderungan ingin rujuk ya. Mbak Im masih ingin ini nih. Dia masih ingin mengemong istrinya. Dan dia juga masih ingin mengepalai rumah tangganya sebagai suami, sebagai ayah, juga sebagai kepala rumah tangga. Masih ada keinginan itu sebenarnya. Tapi karena udah terlalu banyak hembusan angin mamiri, udah banyak bad image, bad review, juga ada bad support ya dari mana-mana. Ada penggiringan opini publik lagi-lagi. Ya itu yang membuat gengsi ya, menebalkan dinding pertahanan ego masing-masing pihak. Padahal jauh dalam lubuk hati mereka secara psikologis, mereka masih ada ingin untuk memperbaiki. Yes. Memperbaiki, tapi dari pihaknya Paula untuk anaknya sendiri seberapa sayang dan Baim ya. Kalau B iya. B mau, masih kangen ya, rindu ya Mas Sabta. Sebenarnya pihak P gimana ya? P masih kecewa ya, masih marah. Paula masih kecewa. Dan dia kayaknya sudah nggak mau untuk rujuk. Ya, Paula nggak mau, dia masih emosi. Ini dressnya masih merah ya. Merah tuh simbol emosi, api, fire. Dia masih ada dendam kayaknya di sini untuk Paula. Dan dia kayaknya sudah menutup hati ya. Lihat kedua tangan tertelungkup ke dalam. Dia melindungi hatinya. Dia sudah menutup hatinya rapat-rapat. Mbak Im ya kasihan. Mbak Im masih mau mengepalai rumah tangga. Tapi Paula nggak mau. Tapi kalau untuk anaknya sendiri satu sama lain, anak pasti maunya orang tua rujuk Mas Sabta. Tuh, anak-anak merasakan emptiness ya, kayak sangkar, sarang, keluarga, bahtera rumah tangga yang sepi. Ada sesuatu yang kurang di hati anak-anak. Ada sesuatu yang hampa. Ada empty void, ada relung hati yang hampa di hati anak-anak. Sesuatu yang kurang, yaitu tadi eksistensi kehangatan ibu dan bapak, kehangatan orang tua mereka. tapi rumor yang beredar, Loneliness banget. gosip yang beredar bahwa Paula itu dugaan bahwa dia ada titik-titik bipolar lah disebutnya. Bipolar disorder, bipolar personality disorder. Oke. Nggak ada tuh. Ini kan ada dualisme ya. Ada dua pucuk bunga, dua tunas bunga yang berkembang. Bipolar tuh kan bipolar. Bipolar kan dua ya, dua polar, dua kutub, dua kepribadian, dua karakter. Ini enggak tuh, kebalik. Enggak, itu enggak benar Mas. Enggak. She's not a bipolar. She's not. Dia bukan. Kalau bipolar begini, karena ada dua hal di sini. Ini enggak, kebalik tadi. Enggak, dia enggak bipolar. Itu hanya bad image. Negatif isu lah. Nggak ada. Dia bukan bipolar. Kalau bipolar begini, ada dualisme, dua kepribadian. Terakhir saya wawancara teman-teman dari pihak Mbak Im melihat CCTV langsung di rumahnya bahwa
ada duga-dugaan yang tidak pantas dilakukan oleh ibunya itu Paula sendiri. Apakah benar? Paula kepada anaknya? Iya. Oh, ada rekaman CCTV? Iya. Dilihat langsung oleh teman-temannya dan dia sudah membongkar fakta-fakta bahwa benar intinya ada duga-dugaan Paula itu tidak pantas. Oh, dan ada kesaksian dari teman-teman. Iya, gitu. benar. Iya, benar. Jadi sebenarnya image positif dari parenting ya, pola asuh keluarga atau sikap orang tua kepada anak-anaknya tidaklah seindah yang kelihatannya. Kalau indah harusnya begini. Ini ada lambang istana ya, palais atau rumah menara yang memang ada banyak tentaranya, banyak anggota keluarga. Ini wadah rumah istana. Tapi tadi kebalik ya, Madam tadi ambil kebalik. Berarti sebenarnya rumah tangga atau parenting pola asuh, kalau korelasi dengan pertanyaan Mas Sabta, jadi parenting stylenya mereka berdua sebagai orang tua sebenarnya tidak seideal yang diimage-kan, digambarkan, ya. Tidak seindah yang terlihat. Memang ada beberapa kekurangan-kekurangan dari kedua orang tua ya dalam mengasuh anak-anaknya. Karena seperti diketahui kan kedua-duanya berkarir ya. Oke, apalagi sejak keretakan tercium, pihak ibu juga Mbak P itu kan juga mulai ya dia return to her career ya. Pasti ya berkurang lah kualitas maupun kuantitas tadi pengasuhannya kepada anak-anaknya pasti ada kekurangannya Mas. Ya, adakah rasa ketakutan dugaan dari sisi anak dua orang ini untuk ke ibunya? Ketakutan. Ada sih, ada sedikit semacam perlawanan, ada sikap perlawanan kalau di kartu Nostradamus. Korelasinya dengan pertanyaan Mas Sabta, apakah ada ketakutan ya? Sepertinya ada, karena sini terlihat perlawanan. Dan tadi kan disebutkan Mas Sabta, sekarang perkembangannya adalah sikap anak-anak berbalik arah. Dari yang tadi dominan lebih dekat kepada ibu, sekarang dominan ke sisi ayahnya. Nah itu kan terlihat. Kalau sebenarnya ada plot twist ya. Sini ada sesuatu yang dibolak-balik sepertinya. Antara image sama realita sepertinya berbanding terbalik. Ya. Satu kata untuk tarot tidak bakal rujuk. B dan P. Nggak bakal. Fire, terus berapi-api, terus kebakaran, konflik. Berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.